Coba bayangin deh, tahun 2045. Itu bukan cuma angka biasa loh. Itu adalah momen super penting pas Indonesia umurnya genap 100 tahun. Dan untuk momen itu, ada sebuah visi yang gede banget udah disiapin. Tapi pertanyaannya, jalannya bakal semulus itu nggak ya? Nah, namanya itu Visi Indonesia 2045. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprint super ambisius yang tujuannya buat mengubah Indonesia jadi negara maju, berdaulat, adil, dan pastinya makmur. Ini mimpi kita semua kan? Dan ini dia nih, target utamanya yang paling bikin melongo. Jadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Iya beneran, nomor 4. Kita ngomongin soal main di liga yang sama, barang raksasa kayak Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Gila kan? Ini bukan cuma target, ini statement kita buat dunia. Terus gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Nah, kata Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, kuncinya tuh ada di sini. Mayoritas penduduk, sekitar 70%, harus jadi kelompok kelas menengah. Bayangin aja negara kita isinya orang-orang sejahtera, di mana kemakmuran itu dirasain sama hampir semua orang. Keren banget kan? Tapi, tunggu dulu. Ada satu rintangan super besar yang bisa bikin semua mimpi ini ambyar. Sebuah ancaman yang namanya jebakan pendapatan menengah. Dan ini adalah tantangan utama yang wajib kudu harus kita taklukkan. Jadi, apa sih sebenarnya jebakan ini? Gampangnya gini, ini tuh kondisi pas sebuah negara udah berhasil keluar dari kemiskinan, udah jadi negara berpendapatan menengah, tapi habis itu pertumbuhannya melambat, macet, dan gagal naik kelas jadi negara maju. Jadi kayak ya udah kejebak di tengah-tengah aja gitu. Nah ini nih poin paling krusialnya. Kata ekonom senior, Pak Chatib Basri, biar kita bisa lolos dari jebakan ini, pertumbuhan ekonomi kita tuh nggak bisa cuma stuck di angka 5% kayak sekarang. Nggak cukup. Kita butuh lari kencang, konsisten, dengan pertumbuhan tiap tahun antara 6-7%. Angka ini harga mati. Oke, itu kan tadi ancaman teoritisnya ya. Sekarang yuk kita lihat kenyataan pahit di lapangan. Ternyata, fondasi ekonomi kita itu punya retakan yang lumayan serius. Namanya masalah ketimpangan. Coba deh, lihat data ini. Bikin kaget loh, kelas menengah yang katanya bakal jadi mesin pertumbuhan kita, malah nyusut. Angkanya turun dari 57,3 juta orang jadi tinggal 47,8 juta orang. Itu artinya kita kehilangan hampir 10 juta orang cuma dalam 5 tahun. Ini udah kayak alarm kebakaran, bahaya banget. Loh, kok bisa gitu? Menurut Indef, ini namanya fenomena serakahnomics. Bayangin ada kue ekonomi yang terus membesar, tapi potongannya nggak dibagi rata. Sebagian besar kue itu cuma dinikmati sama segelintir orang kaya, para pemilik modal. Sementara kita-kita, para pekerja dan masyarakat biasa, cuma kebagian remahannya doang. Ketimpangan ini juga kelihatan jelas banget kalau kita bandingin antar wilayah. Lihat deh, perbandingan yang jomplang banget ini. Pendapatan per kapita di Jakarta itu bisa 310 juta rupiah. Bandingin sama Nusa Tenggara Timur yang cuma 32 juta rupiah. Beda hampir 10 kali lipat. Ini bukti kalau pembangunan kita masih terpusat banget. Parahnya lagi, ketidakadilan ini nyampe ke hal paling dasar, tanah. Coba bayangin, cuma 1% kelompok terkaya di negeri ini itu menguasai 60% lahan produktif. Gila kan? Sementara sisanya yang 99% ya harus rebutan di 40% lahan yang ada. Oke, sekarang kita pindah ke sektor yang sering banget disebut-sebut sebagai harapan baru, ekonomi digital. Banyak yang bilang ini bisa jadi jalan pintas kita menuju kemakmuran. Tapi, pertanyaannya, ini beneran harapan atau jangan-jangan cuma fata morgana alias ilusi aja? Emang sih nggak bisa kita pungkiri akses internet kita itu naiknya gila-gilaan. Dari yang tadinya cuma 1/4 penduduk di tahun 2013, sekarang udah hampir 80% orang Indonesia online. Wah, potensinya kan gede banget ya harusnya. Nah, tapi ini dilemanya. Di satu sisi, akses digital kita ngebut. Tapi di sisi lain, kualitas SDM kita malah ketinggalan. Skor PISA kita buat matematika, contohnya, masih jauh banget di bawah negara tetangga. Kayak Malaysia, apalagi Singapura. Ini jadi pertanyaan besar. Apa kita cuma bakal jadi pasarnya doang? Cuma jadi konsumen, bukan pemain utamanya? Dan mimpi-mimpi soal ekonomi digital ini lagi diuji sama kenyataan yang lumayan pahit. Ada fenomena yang namanya tech winter alias badai PHK di sektor teknologi. Sampai September 2024, lihat deh angka di layar. Lebih dari 52.000 pekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan mereka di Indonesia.
Nah, dari semua data yang udah kita lihat tadi, soal ketimpangan, ancaman jebakan, sampai dilema digital, kita tuh kayak lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Ini soal masa depan bangsa kita yang ternyata belum final, belum tertulis di atas batu. Dan yang bikin makin rumit, ternyata ada keraguan soal data yang selama ini kita pakai sebagai acuan. Kata Pak Bima Yudhistira dari Celios, data pertumbuhan ekonomi resmi dari BPS itu mungkin nggak benar-benar ngegambarin apa yang dirasain orang-orang di lapangan. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan yang kita lihat selama ini cuma ilusi statistik aja? Jadi ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Semua potensi yang kita punya, bonus demografi, dan lain-lain, akankah ini jadi jendela peluang emas kita menuju Indonesia 2045 yang gemilang? Atau justru jadi jendela bencana karena kita gagal ngatasin masalah-masalah mendasar kayak ketimpangan dan jebakan pendapatan menengah? Jawabannya ada di tangan kita bareng-bareng.